Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 analisis zat gizi mikro akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas tentang Nuclear Magnetic Resonance atau NMR dengan dosen pengampu Ibu Nora Susanti SSI MSc APT, Risti Rosmiati SGZ MSI, dan Bapak Hardi Firmansyah SSI MSI. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Mufida, saya sendiri, Aldila Salsabila, Berliana Manulang, Dian Aldila, Endis Permatasari, Meli Evrianti, dan Siti Hafsah. Di sub yang ini saya akan membacakan sendiri. Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR adalah teknik analisis ideal yang memungkinkan penyelidikan analitik non-invasif dan non-destruktif plus kuantitatif ke dalam struktur molekul, proses dinamis, dan reaksi kimia. Nah, ini dapat digunakan untuk studi struktural yang kompleks, untuk protokol atau pengembangan proses, atau sebagai uji kualitas sederhana yang informasi strukturalnya penting. Selanjutnya ada prinsip Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Merupakan teknik yang menggunakan medan magnet dan frekuensi elektromagnetik untuk mempelajari struktur molekul, tidak merusak, dan data berkualitas tinggi dapat diperoleh dari miligram bahkan mikrogram jumlah sampel. Spektroskopi NMR yang dapat memberikan data yang diperlukan untuk menentukan struktur lengkap molekul. Selain instrumentasi yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah, teknik NMR ini yang sangat kompleks dan khusus sekarang dapat dilakukan secara rutin oleh siswa atau teknisi. Resonansi magnetik nuklir memberikan puncak karakteristik untuk setiap senyawa dalam campuran. Nah, ini dapat memberikan identifikasi simultan dan kuantifikasi absolut dari semua komponen sampel. Masih di dalam subprinsip nuklir, instrumen NMR dapat dikonfigurasi untuk menganalisis sampel dalam larutan atau dalam keadaan padat. Sebenarnya, kedua jenis analisis ini dapat digunakan bersama-sama untuk mengikuti nasib molekul tertentu dalam sistem tertentu. Nah, instrumen NMR ini dapat dikonfigurasi untuk menganalisis sampel dalam larutan atau dalam keadaan padat. Sebenarnya, kedua jenis analisis ini dapat digunakan bersama-sama untuk mengikuti nasib molekul tertentu dalam sistem tertentu. Misalnya, saat buah matang, banyak komponen akan dilepaskan dari matriks padat di sekitar sel tanaman dalam larutan dalam cairan buah yang matang. Pengembangan proses ini dapat diikuti dengan analisis cairan versus padatan selama waktu pematangan. Saat pematangan berlangsung, beberapa sinyal NMR akan menurun dalam analisis NMR padatan dan peningkatan spektrum NMR cairan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aldila Salsabila. Kepada Aldila, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari Anissa. Prinsip Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Untuk superkonduktor medan magnetik tinggi digunakan medan yang lebih rendah dapat dihasilkan oleh magnet permanen atau elektromagnetik. Sampel dimasukkan di tengah magnet dan diposisikan di probe NMR atau penguji NMR. Sampel terletak pada posisi medan terkuat dan homogenitas magnet tertinggi. Probe NMR terdiri dari kumparan yang digunakan untuk membangkitkan sampel dan merekam respon sinyal pada frekuensi radio. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Aldila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Berli Manulang. Baik, masih di tahap prinsip Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Jadi dasar NMR ini itu inti berperilaku seperti magnet mikroskopik. Seperti yang ada di dalam video di samping, dalam medan magnet.
Mereka berputar di sekitar medan magnet, utamanya seperti gasing. Jadi gerakan ini disebut presesi. Nah, kemudian frekuensi presisi ini sebanding dengan kekuatan medan magnet. Jadi perbedaan medan lokal tambahan diperkenalkan dengan mengubah kerapatan elektron dalam molekul seperti yang ada di video di samping. Kemudian, kerapatan elektron yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak pelindung, dan dengan demikian, medan lokal lebih rendah dan frekuensi pemintalan atau spin yang lebih rendah. Baik, terima kasih Darwiana. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh dan dijelaskan oleh Dian Aldila. Kepada Dian Aldila, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu prinsip nuklir magnetic resonance atau NMR. Dalam NMR, frekuensi pin nukleus yang tereksitasi dapat diukur dari arus listrik yang mereka induksi pada kumparan. Yang kedua, transformasi Fourier dari sinyal domain waktu menghasilkan spektrum frekuensi dengan sinyal untuk setiap inti yang berbeda. Kemudian, frekuensi berbeda yang disebut pergeseran kimia karena bergantung pada struktur kimia inti. Dalam prakteknya, spektrum diukur untuk semua inti hidrogen, sekaligus yang menghasilkan spektrum etanol dengan 3 puncak yang berbeda pada pergeseran kimia. Karena putaran nuklir berperilaku seperti magnet, mereka juga mempengaruhi tetangga mereka. Salah satu cara ini terjadi adalah melalui elektron bersama dalam ikatan kimia dalam molekul yang disebut J-coupling. Baik, terima kasih Dian Aldila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Endis Permatasari. Kepada Endis, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Dari video kita bisa lihat bahwa setiap putaran dapat memiliki dua keadaan, yaitu di sepanjang medan magnet atau melawan medan magnet. Sebagai contoh, kita melihat dua putaran metil hidrogen yang identik secara kimia. Mereka dapat memiliki 4 kombinasi. Yang pertama ke bawah, lalu ke atas, keduanya berputar ke bawah, satu ke atas, dan satu ke bawah. Keduanya berputar ke atas. Lalu, setiap kombinasi memiliki tingkat energi yang berbeda, kecuali kombinasi naik-turun dan turun-naik memiliki tingkat energi dan pengaruh yang sama. Pengaruhnya terlihat seperti pemisahan sinyal gugus metil menjadi 3. Ini disebut multiplet. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Endis. Selanjutnya, materi selanjutnya selanjutnya saya akan serahkan kepada Meli untuk menjelaskan. Pada Meli, kami persilakan. Baik, demikian juga 3 putaran metil hidrogen membagi respon metil menjadi 4 sinyal. Kesimpulannya, NMR dapat mengidentifikasi struktur molekul dari pergeseran kimia dan multiplet. Instrumen NMR terdiri dari siklop magnet dengan antena, pemancar, dan penerima di lubang pusat. Ponsel elektronik dengan perangkat keras, pemancar, dan penerima, dan datar kerja yang mengontrol semua fungsi instrumen. Di antara aplikasi umum NMR untuk ilmu pangan adalah studi struktural yang meliputi
korelasi antara struktur kimia dan manfaat kesehatan atau fungsi bahan makanan, studi tentang efek pengolahan pada sifat dan kualitas makanan, studi komposisi bahan makanan dan atau bahkan jaringan sayuran segar, pencitraan produk makanan, dan penentuan efisien atau pemurnian bahan. Baik, terima kasih Meli. Materi selanjutnya atau yang terakhir. Oh, terima kasih kepada perhatiannya semuanya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.